Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video overhaul transmisi yang kedua, saya akan coba share bagaimana cara memeriksa dan mengukur komponen pada sistem transmisi. Oh iya, untuk pengukuran sistem transmisi kita tidak mencantumkan untuk spesifikasinya. Untuk itu, untuk spesifikasi nanti bisa kalian lihat di buku manualnya dengan buku manual carry. Setelah semua komponen nanti dibongkar dan diletakkan di meja sesuai yang terlihat di video, untuk selanjutnya nanti itu kita lakukan pengukuran. Nah, di situ kita mengukur poros. Untuk melakukan pengukuran, sebelum diukur semua komponen harus dibersihkan. Nah, untuk pengukuran porosnya nanti bisa menggunakan V-block ataupun nanti bisa menggunakan klem. Ada klemnya khusus. Kalau untuk menggunakan V-block seperti gambar tersebut, itu nanti hasilnya tidak bagus karena posisi dari V-block itu sendiri itu nanti dia rata, tetapi dari poros itu sendiri antara poros bagian tengah dan output besarnya diameternya berbeda sehingga akan miring. Itu hanya untuk sebagai simulasi saja. Untuk runout, untuk standarnya bisa kalian lihat di buku. Untuk runout biasanya dia tidak lebih dari 0,05 untuk runpot sebuah poros. Kita lihat dulu, kita cek dulu kalibrasi antara DTI namanya dial test indicator, sedangkan yang untuk yang dudukannya itu namanya V-block. Nah, diputar 360 derajat, hitung berapa pergeseran dari DTI tersebut. Kalau sudah selesai bisa disingkirkan. Selanjutnya bisa mengukur komponen lain. Nah, dilakukan pengukuran lain, nanti ada pengukuran flange. Nah, tebal flange-nya itu diukur berapa ketebalan dari flange pada poros gigi percepatan. Nanti dihitung, dilihat, dibandingkan hasil sesuai hasil pengukuran dibandingkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pabrik. Jika terjadi keausan atau ketebalan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka harus diganti. Untuk pengukuran flange, biar supaya lebih teliti, bisa menggunakan mikrometer supaya hasilnya lebih teliti. Jika menggunakan jangka sorong, itu tingkat ketelitiannya hanya 0,02, tetapi kalau menggunakan mikrometer untuk ketelitiannya bisa sampai 0,01.
Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan dari roda gigi percepatan. Yang diperiksa apakah roda giginya sudah ada yang rusak, ataupun untuk bearingnya, needle bearingnya diperiksa apakah needle bearingnya itu terjadi kerusakan, pecah atau yang lain. Nah, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan gigi sinkronizer. Untuk pemeriksaan gigi sinkronizer itu nanti bisa dicek daya pengereman dari gigi sinkronizer itu sendiri dan antara gigi sinkronizer dengan input shaftnya. Untuk pengereman, untuk sinkronisernya semua dilakukan pengecekan dan diukur celahnya menggunakan alat yang dinamakan filler gauge untuk mengukur berapa celah dari antara sinkronizer dengan gigi percepatan. Jika celahnya sudah terlalu kecil, maka harus dilakukan penggantian. Sinkronizer ring dicek, maka perlu dilakukan pengecekan komponen-komponen lain. Nah, ini tadi untuk pengecekan pengereman antara sinkronizer ring dengan roda gigi percepatan. Semuanya dicek kembali apakah masih ada pengereman ataupun loss. Biasanya kalau dia sudah aus, maka tidak ada pengereman atau daya geseknya kecil, yang disebabkan oleh permukaan dari ring sinkronizer ring yang sudah halus, sehingga daya pengeremannya dia kecil. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan bearing, apakah bearing sudah mengalami kausan ataupun suara berisik pada saat dilakukan pengecekan. Jika bearing sudah mengalami kerusakan, maka bearing harus diganti. Dan yang selanjutnya yaitu
pemeriksaan atau pelepasan dari case spring dan shifting key-nya. Dengan menggunakan obeng kita lepas case spring-nya atau pengikat dari shifting key-nya. Dilakukan pembongkaran. Setelah nanti case spring sudah terbongkar, maka kita lepas hub slipnya dan clutch hubnya. Setelah itu kita cek case springnya apakah masih bagus atau tidak. Kalau masih bagus, nanti silahkan dipasang kembali. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan shifting key-nya, apakah shifting key-nya sudah mengalami keausan atau belum. Kalau sudah mengalami keausan, shifting key harus diganti. Kenapa? Kalau misalkan nanti shifting key-nya dia aus atau rusak, nanti pada saat persnel yang dimasukkan, maka akan kembali lagi, dia tidak bisa mengunci. Misalkan nanti dari posisi gigi masuk gigi 3, nanti kalau misalkan shifting key-nya rusak, dia akan kembali lagi ke posisi netral. Ataupun misalkan nanti terjadi pada roda gigi yang lain atau pas pada kecepatan yang lain, sehingga nanti akan kembali lagi pada posisi netral. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa nanti untuk mengecek bearing dari input shaft dan input shaftnya itu sendiri. Oke, itulah tadi beberapa pengukuran yang dilakukan dalam mengukur maupun memeriksa komponen-komponen dari transmisi. Terutama yang kita gunakan adalah transmisi carry. Setelah semuanya dilakukan pengukuran, maka yang selanjutnya yaitu dilakukan pemasangan. Nah, untuk pemasangannya nanti silahkan disimak di bagian 3. Oke, begitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.